Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sucipto dengan NIDN 1130038301, salah satu dosen program studi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Pontianak. Saya menjadi dosen di prodi ini mulai pada tahun 2016. Kemudian mendapatkan jabatan fungsional sebagai asisten ahli itu pada tahun 2019. Mata kuliah yang saya ampu salah satunya adalah desain pengalaman pengguna, yang awalnya mata kuliah ini sebelumnya itu namanya desain grafis gitu ya. Ada perubahan kurikulum pada saat lokakarya menyesuaikan dengan ACM ya, kurikulum ACM, Association Computer Machinery, yang dimana prodi kita mengacu juga salah satunya di ACM tersebut, selain di Asosiasi Nasional Aptikom ya, dan asosiasi juga perguruan tinggi Muhammadiyah APSI, ada juga di ACM gitu ya. Nah, mata kuliah yang baru ini namanya desain pengalaman pengguna ya. Nah, di mata kuliah ini akan diajarkan diantaranya mahasiswa itu harus bisa ngapain, atau selesainya itu mahasiswa bisanya apa gitu ya. Nah, deskripsi dari mata kuliah ini ya, mahasiswa itu mampu memahami konsep dasar desain grafis ya, kemudian mempelajari typography, mempelajari tentang warna, tentang tata letak, layout, dan komposisi, kemudian mengerti tentang white space pada desain pengalaman pengguna, bidang proximity, pemilihan dan memperbaiki gambar image ya, kemudian membuat komponen ya, membuat desain brief sebelum dijadikan project, kemudian konsep wireframe, ada mockup dan prototyping, dan diakhiri dengan membuat desain user interface dan user experience gitu ya. Nah, di akhir project nanti mahasiswa bisa membuat salah satu user interface gitu ya. Kemudian mata kuliah ini menyesuaikan CP yang ada di program studi atau capaian lulusan gitu ya. Yang pertama itu mahasiswa itu menunjukkan sikap bertanggung jawab ya, atas pekerjaan di bidang keahliannya ya, sesuai dengan bidang keahliannya, atau di dalam CPL itu di komponen sikap ya, S9. Kemudian mampu menerapkan pemikiran logis yang sistematis serta inovatif dalam konteks pengembangan dan pengimplementasian ilmu pengetahuan dan atau teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, atau KU1 gitu ya, keterampilan umum. Kemudian mampu menunjukkan kinerja mandiri ya, bermutu dan terukur, itu KU2. Kemudian mampu berkomunikasi secara efektif secara verbal maupun menggunakan teknologi. Nah, ini keterampilan khusus ya, KK4. Kemudian mampu mengintegrasikan keilmuan dalam bidang teknik informatika berbasis TIK, teknologi informasi dan komunikasi ya. Kemudian mampu berpikir kreatif dan inovatif. Kemudian ada CPMK-nya, mahasiswa mampu menguasai secara fundamental konsep desain grafis dalam hal ini ya, desain UI dan UX. Kemudian mampu memahami dan menerapkan konsep typography ya, dan penggunaannya, memahami dan menerapkan konsep penggunaan warna ya, yang tepat pada desain. Kemudian mampu memahami dan menguasai konsep layout dan komposisi atau composition ya, yang benar pada desain. Kemudian mampu menggunakan dan memilih image ya, untuk digunakan dalam desain, dan mampu membuat komponen ya dalam desain untuk mempercepat proses desain ya. Kemudian mampu menganalisa permintaan pengguna dan menerapkannya dalam desain brief. Kemudian mampu menerapkan konsep desain brief yang sudah dibuat itu dalam bentuk low fidelity atau wireframe, kemudian high fidelity atau mockup, atau yang interaktif prototyping atau prototypes gitu ya. Kemudian yang terakhir mampu membuat dan merancang
UI, user interface, dan UX, user experience. Yang rincian dari RPS yang saya tuangkan di sini, untuk pertemuan pertama itu diwajibkan ya, itu untuk mematuhi kontrak kuliah. Jadi kita ada kontrak kuliah, jadi kita sepakati dalam kontrak perkuliahan tersebut ya. Di dalam kontrak perkuliahan itu diterangkan apa saja yang akan dibahas, deskripsi mata kuliahnya apa, kemudian ada komponen penilaian, ada tata cara atau aturan dalam kelas, dalam hal ini di laboratorium, kemudian ada referensi, ada juga kesepakatan bahwa nilai yang sudah ditentukan itu disepakati oleh satu kelas ya, oleh pengguna kelas. Kemudian pertemuan kedua dan ketiga itu mampu menguasai secara fundamental ya sebuah konsep desain grafis. Nah ya, jadi fundamental of design. Jadi di situ kita menggunakan line, garis, kemudian menggunakan shape, kemudian form dan tekstur gitu ya. Delivery-nya ya, pengalaman belajar yang didapatkan oleh mahasiswa yaitu interaksi ya, karena langsung mereka melakukan praktikum. Setelah penyampaian secara teoritis itu langsung dipraktekkan. Kemudian kriteria penilaiannya mereka dikasih tugas dan latihan. Untuk pertemuan keempat ya, mahasiswa mampu memahami konsep typography dan penggunaannya ya. Jadi ada typography, jenis penggunaan typography, kemudian hierarki, memodifikasi typography dengan bentuk curve gitu ya. Kemudian pertemuan yang kelima itu mahasiswa mampu menggunakan harmoni warna atau teori tentang warna gitu ya. Nah ini video untuk model pembelajaran asinkronus nanti ada disampaikan setelah penyampaian ini. Di sini mahasiswa mengetahui atau memahami warna dasar, kemudian penggunaan warna, kemudian penggunaan hue, saturation, dan value ya, atau penggunaan skema warna. Nah kemudian pertemuan 6 dan 7 itu mahasiswa itu mampu menguasai dan menerapkan ya tata letak, layout, dan komposisi gitu ya yang benar pada desain. Di situ ada pokok bahasan proximity, white space, alignment, kontras, dan repetition gitu ya, sifatnya praktikum. Kemudian mahasiswa mampu memilih, menggunakan, atau menyunting, atau memperbaiki gambar berbasis raster. Nah di sini mahasiswa diajarkan untuk memilih gambar ya yang tidak mengandung copyright ya, tidak melanggar hak cipta. Jadi diusahakan mahasiswa itu bisa memilih gambar yang sesuai ya, yang ada di stok foto. Nah proses editingnya, memperbaiki kualitas gambarnya, yaitu selection ya, refine edge, kemudian color correction, dan repair gitu ya, image repair. Kemudian pertemuan ke-11 mahasiswa mampu menggunakan teknik pembuatan komponen untuk mempercepat proses penerapan desain gitu ya. Jadi untuk komponen yang sering diulang dalam desain itu elemennya dibuat dalam bentuk komponen ya. Kemudian pertemuan berikutnya mahasiswa mampu memahami desain brief ya, tentang desain user interface maupun user experience ya. Kemudian pertemuan berikutnya 13 dan 14 mahasiswa mampu mendesain dan membuat wireframe ya, low fidelity, kemudian membuat mockup dan prototype gitu ya. Untuk prototype itu lebih interaktif. Kemudian mahasiswa mampu membuat dan merancang UI dan UX secara baik dan benar. Nah ini konsep UI UX itu penggabungan dari semua materi yang sebelumnya dipelajari, jadi berjenjang, bersambung gitu ya. Jadi benang merahnya nyambung dari awal sampai akhir. Jadi satu pertemuan saja mereka tidak mengikuti maka akan ketinggalan, tidak akan nyambung. Asesmen yang dilakukan itu selain UTS dan UAS ya, mahasiswa mendapatkan tugas di setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan teori kemudian dipraktikumkan, kemudian ada latihan. Latihannya bisa di dalam lab, ketika tidak bisa diselesaikan pada hari itu maka mereka mengerjakannya di rumah.
Karena model pengerjaannya menggunakan aplikasi cloud, jadi bisa disambung kapan saja gitu ya. Selain tugas, itu ada ujian tengah semester, itu bentuknya mini project ya. Persentasenya 25% gitu ya. Nah, ujian tengah semester ini bersambung ke ujian akhir semester karena base project gitu ya. Bentuknya project. Di ujian tengah semester membuat desain awal ya, menggunakan konsep-konsep teori yang telah dipelajari. Kemudian di ujian akhir mereka membuat final project ya, dengan menerapkan konsep yang telah dipelajari juga, termasuk melakukan pembuatan desain brief, wireframe, mockup, dan desain UI yang akan dibuat. Nah, kemudian desain UI itu dikerjakan, kemudian hasil pekerjaannya itu dikirim dalam bentuk link di dalam Google Classroom. Nilainya 25% dari total nilai. Nah, tiap-tiap pertemuan tadi nilainya adalah 5% masing-masing. Proses penilaian secara keseluruhan itu kita menggunakan ketetapan dari universitas. Jadi untuk absensi itu 10%, kemudian tugas itu 20%, UTS 30%, dan UAS itu 40% bobotnya. Kemudian di RPS juga ada rencana tugas mahasiswa. Ya, ini disampaikan ada di dalam RPS ya, rencananya bentuk tugasnya apa, kemudian judul tugasnya juga ada di sana. Yang pasti berbasis HOTS pertanyaannya, atau soalnya itu berbentuk HOTS, High Order Thinking Skill. Nah, untuk informasi saja, RPS ini mengalami rekonstruksi mata kuliah setelah dilakukan evaluasi bahwa ternyata materi yang harusnya berada di posisi awal ternyata di sini ada di posisi akhir ya, mengingat hasil evaluasi bahwa desain brief, materi desain brief harusnya ada di awal pertemuan setelah fundamental of design gitu ya. Jadi mereka memahami konsep desain brief, melakukan delivery dari apa klien yang ingin dibuatkan sebuah UI misalkan. Nah, itu harusnya ada di situ. Jadi rekonstruksi sudah dilakukan untuk semester kedepannya. Jadi ada perubahan di RPS. Jadi ada bagian apa namanya, materinya agak ada pindah ke atas gitu ya. Yang bagian desain brief ke atas, kemudian yang lain tetap sama. Soal di sini bentuknya, jadi tiap-tiap mahasiswa itu akses sebuah situs, Goodbribe namanya, goodbribe.io. Jadi mereka mendapatkan challenge di situ. Hasil challenge itu nanti mereka jadikan sebuah project. Nah, jadi tiap-tiap mahasiswa tidak mungkin ada yang sama UAS-nya. Ya, jadi projectnya tidak ada yang sama. Jadi mereka secara random melakukan akses di situ untuk project akhir. Proses pembelajaran ya disampaikan dalam bentuk asinkronus dan model sinkronus gitu ya. Yang asinkronus sudah dibuatkan video. Dalam hal ini sebagai contoh di sini saya mengambil materi color scheme atau teori warna gitu ya, skema warna. Jadi nanti akan disampaikan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Nah, materi kali ini kita membahas tentang teori warna, yaitu skema warna. Dimana yang akan dibahas pada materi ini adalah tentang warna, saturasi, value, kemudian membuat skema warna, misalnya monokromatik, analog, dan lain sebagainya. Kemudian membahas tentang menghindari kesalahan warna secara umum, sebenarnya. Kemudian memilih warna yang tepat dan menemukan inspirasi. Warna ini mencerminkan pesan penting dalam desain dan kehidupan sehari-hari. Untuk bisa lebih menarik perhatian Anda kepada sebuah gambar atau membangkitkan suasana hati atau emosi tertentu, bahkan bisa mengkomunikasikan sesuatu yang penting tanpa menggunakan kata-kata sama sekali. Jadi, bagaimana kita tahu teori warna yang terlihat cocok dan mana yang tidak? Jawabannya adalah teori warna. Beberapa desainer menggunakan teori warna. Siapapun dapat mempelajarinya. Itu dapat membantu Anda atau kita menjadi percaya diri dalam menentukan warna. Baik itu memilih warna untuk desain atau menyusun pakaian yang sempurna.
Yang dibutuhkan hanyalah sedikit wawasan dan Anda akan melihat warna dengan cara yang benar-benar baru. Mari kita mulai. Dengan pengalaman dasar warna, ingatkah kita saat belajar tentang warna di sekolah dulu? Maka kita sudah memiliki pengetahuan sedikit tentang teori warna. Misalnya, merah dan kuning akan menjadi orange, kuning dan biru menghasilkan hijau, biru dan merah menghasilkan ungu. Jika kita mencampur warna itu bersama-sama, kita mendapatkan lebih banyak di antara nuansa seperti merah orange dan kuning hijau. Singkatnya, hal ini membentuk apa yang disebut roda warna. Sekarang mari kita lihat selangkah lebih maju tentang hue, saturasi, dan value. Ini adalah istilah yang mungkin tidak pernah kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, tetapi itu adalah kunci untuk memahami warna lebih bernuansa. Seperti sebuah serpihan cat kecil di toko bangunan. Hue adalah yang paling mudah. Ini dasarnya adalah bahasa lain dari warna. Saturasi mengacu pada intensitas, apakah warna tampak lebih halus atau lebih hidup. Nilai berkaitan dengan beberapa yang gelap atau warna yang terang, mulai dari hitam hingga putih. Seperti yang kita lihat, ini memberikan banyak nuansa yang berbeda, dari coklat kemerahan, tua, sampai pastel pink. Jadi, bagaimana kita menyatukan semua itu? Untuk membuat skema yang terlihat profesional, sebenarnya ada yang bisa kita coba. Formula warna berdasarkan suatu yang disebut harmoni. Yang kita butuhkan hanyalah roda warna. Formula termudah untuk harmoni warna. Monokromatik merupakan yang paling simpel karena hanya menggunakan satu warna. Pilih saja tempat di roda warna dan gunakan pengetahuan kita tentang saturasi dan value untuk menciptakan variasi. Hal terbaik tentang warna kromatik, skema ini menjamin kecocokan warna yang kita gunakan. Skema warna analog menggunakan warna yang bersebelahan pada roda warna, seperti merah dan orange, dan warna yang lebih sejuk seperti biru dan hijau. Jangan takut bermain dengan palet warna dan ciptakan interpretasi unik Anda sendiri. Hanya titik awal untuk membantu membimbing Anda dan menginspirasi Anda. Warna komplementer saling berseberangan dengan roda warna, misalnya biru dan orange atau merah dan hijau klasik. Untuk menghindari skema warna yang sederhana, tambahkan beberapa variasi dengan memperkenalkan nada yang lebih terang, lebih gelap, atau desaturasi. Skema warna komplementer speed menggunakan warna dari kedua sisi. Ini memberi kita tingkat kontras yang sama, tetapi lebih banyak warna untuk dikerjakan dan hasil yang lebih menarik. Ada beberapa hal klasik yang harus dan tidak boleh kita lakukan dalam memilih warna. Apakah kita pernah melihat tentang warna yang tampak bergetar ketika mereka ditempelkan pada sesuatu yang saling berdekatan? Solusinya, desaturate atau menurunkan tingkat kemurnian warna. Mulailah dengan satu warna dan coba sesuaikan kecerahan, gelap, dan saturasinya. Terkadang sedikit kontras adalah semua kebutuhan warna Anda. Keterbacaan adalah faktor penting dalam desain apapun. Warna Anda harus dapat dibaca, harus menarik dan mudah dilihat. Terkadang itu berarti tidak menggunakan warna, setidaknya tidak dalam setiap detail yang kecil. Warna netral seperti hitam, putih, dan abu-abu dapat membantu menyeimbangkan desain kita. Setiap warna mengirimkan pesan. Penting untuk dipertimbangkan tones-nya, proyek kita, dan pilih palet warna yang sesuai. Misalnya, warna cerah cenderung memiliki kesan fun dan modern. Warna desaturasi sering tampak lebih untuk kebutuhan bisnis. Terkadang itu hanya tergantung konteksnya. Anda dapat menemukan ide untuk skema warna di semua jenis tempat menarik, dari iklan, branding, hingga karya seni terkenal. Anda bahkan dapat menggunakan sumber dari internet untuk menelusuri palet warna atau membuatnya sendiri. Bahkan, desainer berpengalaman pun mengambil inspirasi dari dunia di sekitar mereka. Tidak ada yang salah dengan menemukan sesuatu yang kita sukai dan menjadikannya milik kita. Kemanapun kita melihat, ada warna, dan banyak warna. Mungkin menakutkan untuk menggunakannya dalam pekerjaan kita, tetapi kita tidak harus takut dengan itu. Teruslah bereksperimen dan ingat apa yang kita pelajari tentang teori warna. Kami berharap kalian menikmati
mempelajari dasar-dasar warna yang telah kita pelajari. Terus berlatih dan kalian akan mendapatkan pengalaman luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada juga yang sinkronus melalui media Zoom ya, karena pada saat kemarin itu masih dalam suasana pandemi, jadi tidak boleh melakukan tatap muka secara keseluruhan 100% gitu ya. Jadi 50% 50%. Jadi proses pembelajarannya bentuknya hybrid. Dilakukan tetap di lab ya, dosennya juga di lab, saya di lab, kemudian 50% mahasiswa di lab, yang 50% lagi dari rumah. Ya, melakukan proses pembelajaran bentuk sinkronus. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.